The film was translated and Mohon bimbingannya. narrated by M Media. Tunjukkan padaku. Kalau begitu mari kita lihat. Apakah kau punya kemampuan ini? Tidak mungkin. Mereka tumbang hanya dalam 2 gerakan. Para penjaga cabang ketiga hanya punya kekuatan sebesar ini. Mereka bahkan tidak sebaik penyapu jalanan cabang kedua kita. Aku akan melawanmu sampai mati. Teo, apa yang kau lakukan? Jin Yuzuan, mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Semua orang tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Cepat kirim seseorang naik ke panggung, atau akui kekalahan, dan bawa adikmu ini keluar dari keluarga Chen. Jin Yuzuan, mengapa kau menyisahkan dirimu sendiri dengan ini? Serahkan saja rumah itu dengan patuh. Bawa anak kecil ini dan tinggalkan keluarga Chen. Bukankah itu lebih baik? Teo telah tinggal di sini bersamaku sejak kecil. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk menghancurkan rumah kita. Baikmu. Biar ku katakan ini sebelumnya. Kekuatanku cukup besar. Ketika kita bertanding nanti, jangan salahkan aku jika kau terluka. Kekuatan Chen Tikuan terlalu besar. Kakak sama sekali bukan tandingannya. Ini buruk. Jika pertarungan terus seperti ini, Nona Sulung tidak hanya akan kalah dalam kompetisi, tetapi juga akan menderita luka serius. Dengan tingkat kekuatan ini, kau tidak memenuhi syarat untuk terus bertanding denganku. Jin Yuzuan, cepat akui kekalahan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Sudah berakhir. Energi pedang ini hanya orang dengan energi internal yang mendalam. Seorang mahaguru yang bisa melepaskan ini, itu pasti mahaguru yang sedang mengunjungi keluarga Shen kita. Junior, berani meminta mahaguru senior untuk menampakkan diri. Tidak perlu mencari. Aku ada di sini. Shin Tigu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau hanya seorang anak kecil, dan kau pikir kau adalah mahaguru itu. Tetua, kami telah mencari di seluruh keluarga Chen, tetapi masih belum menemukan keberadaan mahaguru itu. Jika mahaguru tidak ingin muncul, tidak ada yang bisa menemukannya. Sepertinya, mahaguru senior tidak bersedia menunjukkan wajahnya, dan ingin kita melanjutkan pertandingan. Tikuan, lanjutkan pertandingan. Ya paman tertua. Jin Yuzuan, kau hampir tidak bisa berdiri sekarang. Mengapa kau tidak menyerah dengan cepat? Kami tidak akan menyerah. Aku akan melawanmu selanjutnya. Apakah kau yakin? Tentu saja. Teo, ini adalah pertandingan seni bela diri bukan lelucon. Cepat pergi. Mencoba pergi sekarang. Sudah terlambat. Karena kau bilang ingin bertarung. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Teo hanya impulsif. Itu tidak dihitung. Kakak, aku tahu batas kemampuanku. Serahkan padaku. Teo, Kamu baru saja bilang, selama kami menahan 3 pukulanmu tanpa terjatuh, kita menangkan. Benar. Sebaliknya, jika kau kalah, kau dan adikmu harus meninggalkan rumah ini dengan tangan kosong dan keluar dari keluarga Chen. Mari kita mulai. Kakakmu menerima 2 pukulanku dan tidak bisa bertahan lagi menghadapi bocah kecil sepertimu. 1 pukulan sudah cukup. Tersisa 2 pukulan. Berhasil diblokir. Bagus tuan muda. Teo, kamu harus berhati-hati selanjutnya. Jadi, seni bela diriku juga bisa melindungi keluargaku. Kau berani teralihkan perhatian saat menghadapiku. Kau mencari kematianmu sendiri. Teo, hati-hati.
Tai Eihu, aku baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa teralihkan saat berkelahi? Kapanpun. Kakakku selalu melindungiku tanpa peduli biayanya. Sudah waktunya aku melindunginya. Kakak silakan mundur dulu. Serahkan sisanya padaku. Ada apa dengan bocah kecil ini? Aku jelas merasa seluruh tubuhnya penuh celah. Namun bagaimana bisa setiap saat dia berhasil menetralkan 70% dari kekuatanku? Kamu kalah. Eihu, kita menang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana aku bisa kalah dari bocah kecil ini? Tikuan teralihkan perhatiannya. Saya melihat pukulan Chen Tihu benar-benar kacau. Bagaimana mungkin Tikuan dikalahkan? Eihu, kamu benar-benar memberi kami kejutan besar. Tuan muda, layak dengan kekuatan ilahi baut ANMU. Anda bahkan bisa mengalahkan Chen Tikuan. Patriark, kami telah memenangkan pertandingan. Sekarang kamu harus memenuhi janjimu. Untuk tidak menargetkan kediaman keluargaku lagi kan? Barusan, kakak naik panggung tahan pukulan. Kau sebut itu kemenangan. Benar sekali. Dalam kompetisi di arena, tidak pernah ada aturan yang mengizinkan bantuan di tengah pertandingan. Ronde ini tidak dihitung. Kamu menarik kembali kata-katamu. Jin Yuzuan, kaulah yang melanggar aturan terlebih dahulu. Sedangkan kami hanya bertindak sesuai aturan. Jika kediaman ketigamu ingin mempertahankan kediamanmu, kau harus melawanku. Dan Tetua Yongseng lagi dalam pertandingan lain. Kau sudah keterlaluan. Nona sulung masih muda. Latih bela diri 40-50 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawanmu? Jika dia tidak bisa menang, itu karena dia kurang kemampuan. Seseorang yang bahkan tidak bisa melindungi rumahnya sendiri. Jadi apa jika mereka dikeluarkan dari keluarga Chen? Tahu betul bahwa kakakku bukan tandingan mereka, namun masih memaksanya untuk melanjutkan kompetisi. Bukankah ini penindasan terang-terangan? Jin Yuzuan, lanjutkan kompetisi. Atau kemasi barang-barangmu. Bawa saudaramu dan keluar dari keluarga Chen. Pilih salah satu. Kalau begitu mari kita selesaikan ini sekali untuk selamanya. Tuan muda, meskipun Anda baru saja mengandalkan kekuatan ilahi bawaan Anda untuk mengalahkan Chen Tikuan, Anda belum berlatih seni bela diri. Anda bukan tandingannya. Mungkin Anda sebaiknya tidak bertarung. Eihu, kamu sudah melakukan cukup banyak. Serahkan sisanya pada kakakmu. Tapi kakak, Aku sama sekali tidak akan menyerahkan rumah kita sendiri. Bahkan jika hanya ada sedikit peluang, aku harus memperjuangkannya. Nona sulung, biarkan Chen Yong dan saya naik lebih dulu untuk melemahkannya sedikit. Jangan terlalu sombong. Kami bertiga dari kediaman ketiga bergabung. Belum tentu bukan tandinganmu. Hanya satu gerakan, dan kau mengalahkan mereka berdua. Kekuatanmu telah meningkat lagi. Bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Dua pria. Jin Yuzuan, sekarang giliranmu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau tidak ingin menderita, menyerahlah sesegera mungkin. Aku berjanji pada orang tuaku untuk melindungi rumah ini dengan baik. Keras kepala menolak mengakui kebenaran. Kalau begitu jangan salahkan aku. Hentikan kereta perang dengan lengan belalang. Mencari mati. Jin Yuzuan, apakah kamu belum akan menyerah? Kompetisi seni bela diri ini mempertaruhkan segalanya bagi Tihu dan aku. Bahkan jika itu berarti kematian. Aku sama sekali tidak akan menyerah. Bagus. Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kamu menyerah. Jin Yuzuan, sudah berakhir. Ini belum berakhir. Keras kepala menolak berubah. Apa yang terjadi? kakak, kamu turun dulu. Serahkan ini padaku. Tapi, Kamu adalah tetua keluarga Chen kan? Aku menasihatimu ini. Hentikan pertarungan. Menyerahlah. Jin Tihu,
Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bocah, ayahku hampir menang. Namun kau menyuruhnya menyerah sekarang. Benar. Aku menyelamatkannya. Kurang ajar. Baru saja kamu hanya memanfaatkan ketidakmampuanku beraksi tepat waktu untuk mendapat kesempatan memukul mundurku. Sekarang, kamu masih mencoba menakutiku dengan kata-kata. Apa kamu benar-benar berpikir aku dibesarkan untuk mudah diintimidasi? Aku sudah memperingatkanmu. Jika terjadi sesuatu setelah ini, jangan salahkan aku. Apa yang ditarik Tihu dari tubuhnya adalah besi hitam. Bagaimana dia bisa memiliki besi hitam padanya? Bermain trik. Ini adalah fenomena langit. Pasti itu. Maha Guru yang mengunjungi keluarga Chen kita telah bergerak. The film was translated Memohon and Maha Guru muncul. narrated by M Media. Tidak perlu mencari. Sudah kubilang. Aku ada di sini. Chin Tihu, apakah kamu bocah kecil tidak akan pernah berhenti? Kamu kecanduan berpura-pura menjadi Maha Guru. Kamu melihat langit dari dasar sumur. Satu pukulan. Jika kamu tidak jatuh, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan satu pukulan? Chin Tihu, aku lihat kamu hanya kurang disiplin. Hari ini, aku akan mendisiplinkanmu dengan benar, atas nama orang tuamu. Energi tinju yang sungguh kuat. Siapa sebenarnya kamu? Hanya seorang murid dari rumah ketiga keluarga Chen. Pergi. Ayah, Tihu, kamu luar biasa. apa yang membuatmu begitu bangga? Jelas Maha Guru yang bergerak barusan. Dia hanya berhasil mengalahkan ayahku karena keberuntungan. Mengandalkan energi tinju Maha Guru. Kami meminta Maha Guru untuk menunjukkan diri. Junior ini pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Apa sebenarnya yang Maha Guru yang sulit dipahami ini? Ingin lakukan dengan datang ke keluarga Chen kita. Dan bahkan membantu Chin Tihu, bocah kecil itu dengan bergerak. Mungkinkah? Maha Guru tidak sabar. Dan ingin sang patriark mengakhiri pertarungan dengan cepat. Durasi kompetisi seni bela diri ini memang sudah agak lama. Bahkan Maha Guru senior tidak senang. Selanjutnya, aku sang patriark akan secara pribadi memasuki arena. Dan menyelesaikan ini dengan cepat. Ya Tuhan, sang patriark benar-benar memasuki arena sendiri. Dia adalah seniman bela diri terkuat di keluarga Chen kita. Dia bahkan bisa bertukar beberapa jurus dengan seorang Maha Guru. Chen Tihu bocah nakal ini akan menderita sekarang. Chin Tihu, selanjutnya, aku akan melawanmu. Tihu, Kakak jangan khawatir. Tidak ada seorang pun di sini yang sebanding denganku. Mengatakan hal seperti itu di depanku hanyalah membual tanpa malu. Jika kamu tidak percaya apa yang kukatakan, ketika aku menang nanti, kamu harus membiarkan aku menunggangimu dan merangkak mengelilingi arena sekali bagaimana. Kamu tidak punya rasa hormat. Bagaimanapun kamu tidak akan menang. Jadi apa jika aku setuju? Seorang Maha Guru secara pribadi mengunjungi keluarga Chen adalah kesempatan yang luar biasa bagi keluarga Chen. Karena Maha Guru berharap kompetisi dipercepat, maka mari kita selesaikan ini dengan cepat. Ada yang salah. Serangan bocah ini tampak benar-benar tidak teratur. Tetapi pada kenyataannya, ada keteraturan di dalam kekacauan. Tingkatan dicapai Maha Guru bela diri. Bisa dicapai. Bagaimana mungkin dia seorang bocah kecil? Mungkin mencapai ini. Aku menolak untuk mempercayainya. Aku mulai berlatih seni bela diri pada usia 5 tahun. Dan sudah lebih dari 50 tahun. Sejak saat itu, bagaimana mungkin aku kalah dari seorang bocah kecil? Bocah kecil ini benar-benar mengalahkan patriark terkuat keluarga Chen. Ini, bagaimana ini mungkin? Patriark, dalam kompetisi arena, kamu kalah. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang Chen Tihu ini. Mungkinkah dia sebelumnya mengalahkan Tikuan dan Yongsheng? Tidak menang secara kebetulan. Kamu kalah. Aku ingat. Siapa yang baru saja berjanji padaku? Jika kalah biarkan aku menunggangi dan merangkak sekali mengelilingi ring. Ini, Chen Tihu jangan keterlaluan.
Aku sudah keterlaluan. Patriark. Begitu banyak orang yang menonton. Sebagai patriark keluarga Chen, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu kan? Karena ini adalah permintaan dari anggota junior clan. Sebagai kepala keluarga, bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? The film was Aku tidak bisa translated menunggu lebih lama and lagi. Cepatlah narrated dan by mulai. M Media. Dia benar-benar masih hanya seorang anak kecil. Kembali ke topik utama. Jin Yuzuan. Karena kamu telah memenangkan kompetisi seni bela diri, maka sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya, kediaman rumah ketigamu, kami tidak akan lagi mencampurinya di masa depan. Tihu, kamu melindungi rumah kita. Kamu adalah pahlawan besar rumah ketiga. Meskipun kekuatanku jauh lebih kecil dari sebelumnya, tetapi diriku yang sekarang juga bisa melindungi keluargaku kan? Teho, ini semua salah kakak perempuan. Bakatku sendiri biasa-biasa saja, dan aku hanya bisa mengandalkanmu untuk melindungi keluarga ini. Kakak tidak apa-apa. Di sini benar-benar ramai. Xiang Wenyin, patriark keluarga Xiang. Sepertinya aku datang tepat waktu. Jiang Wenyin, patriark keluarga Shang, kamu datang ke keluarga Chen-ku. Apa tujuanmu di sini? Kakak siapa orang ini? Teho, jangan bicara. Dia adalah patriark keluarga Shang. Dia selalu ingin mencaplok keluarga Chen kita dan menjadi keluarga seni bela diri terkemuka. Datang ke sini kali ini, dia mungkin memiliki niat buruk lagi. Jiang Wenyin, beberapa hari yang lalu, kau membawa orang buat masalah di Aula Chen. Aku belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Hari ini, kau malah mengantarkan dirimu sendiri tepat ke pintuku. Tidak menghormati tetua. Para junior dari keluarga Chenmu. Apakah mereka semua sekurang ajar ini? Jiang Wenyan, baru tiba di keluarga Chen Tindas Junior. Apa yang kamu rencanakan? Mengapa terburu-buru? Saya lihat Anda sedang mengadakan kompetisi seni bela diri, bukan? Kebetulan, saya membawa dua teman untuk bersenang-senang. Mereka ingin bertarung tanding dengan Anda. Bagaimana? Dia di sini untuk menantang Ola. Perbedaan kekuatan antara kedua orang ini sangat besar. Chen Tikuan pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Tinju Selatan Liliba, benarkah itu? Hari ini aku akan mencoba. Dan melihat apakah tinjumu sekeras yang dikatakan legenda. Yang nomor satu di antara generasi muda keluarga Chen. Hanya ini yang Anda miliki. Kau. Tikuan. Tikuan, bagaimana keadaanmu? Ayah, kekuatannya terlalu besar. Kau harus hati-hati. Liba, kau melukai putraku. Aku akan melawanmu sampai mati. Saya pikir keluarga Chen Anda memiliki kemampuan hebat. Tapi sekarang setelah saya lihat, ini benar-benar membosankan. Terlalu lambat bagi Anda untuk maju satu persatu. Setiap orang dari Anda hitung diri Anda. Serang saya bersama-sama. Teho, masalah ini bukan sesuatu yang bisa kamu campuri. Chen Yongkan, apakah Anda mendengarnya? Saya membiarkan Anda semua menyerang bersama. Jika Anda tidak menghargai kesempatan ini sekarang, nanti Anda akan kalah telak. Anda benar-benar sombong. Yang Sheng, mari kita serang bersama. Saya menolak untuk percaya kita tidak bisa mengalahkannya.
kepala keluarga Chen dan para tetua. Hanya itu, pasti kepala keluarga dan para tetua menghabiskan terlalu banyak energi selama pertandingan, barusan melawan anggota rumah ketiga. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa kalah dari Liba, semua pria dari keluarga Chen? Apakah masih ada yang tersisa yang bisa bertarung? Jika tidak, maka menyerahlah padaku. Sebagai keturunan keluarga Chen, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain bertindak lancang di wilayah kita? Nona Sulung. Sebelumnya, saya terlalu keras terhadap rumah ketiga Anda. Saya minta maaf. Saya harap Anda bisa mengesampingkan dendam masa lalu dan bersatu melawan ancaman luar. Apa yang ingin kamu lakukan? Kita semua yang lain akan menghadapi Liba ini bersama-sama. Dengan begitu banyak orang, tidak mungkin kita tidak bisa mengalahkannya. Yuzuan, selama Anda membantu keluarga Chen mengatasi krisis ini, Patriark Chen berikutnya adalah Anda. Baiklah. Teho, kamu baru saja mengeluarkan besi mendalam dari lenganmu, dan kamu masih terluka. Istirahatlah dengan baik di bawah untuk saat ini. Tapi Kak, Apakah semua orang sudah berkumpul? Liba, selesaikan pertarungan ini dengan cepat. Jangan sombong. Dengan begitu banyak dari kita, saya tidak yakin kita tidak bisa mengalahkanmu. Serang. Sekelompok amatir. Saya beritahu Anda, ketika keluarga Chen Anda berada di luar di masa depan, jangan mengaku sebagai keluarga seni bela diri. Kami keluarga seni bela diri lainnya tidak mampu menanggung aib ini. Patriark Chen, cepat serahkan aula seni bela diri keluarga Chen Anda kepada saya. Ini belum berakhir. Masih mencoba melawan. Mencari mati. The film was translated and narrated by M Media. Bisakah Anda menahan satu pukulan lagi? Apakah Anda ingin melanjutkan? Nona Sulung, Anda tidak akan bisa bertahan. Berhentilah bertarung. Untuk seorang wanita Anda sudah bertahan selama ini. Saya sangat menghormati itu. Namun, pukulan terakhir ini, saya akan menggunakan kekuatan penuh saya untuk menghabisi Anda. Teho, Dari mana anak ini berasal? Ini bukan tempat bagi Anda untuk ikut campur. Turun. selanjutnya aku akan melawanmu. Teho, jangan impulsif. Liba bukan anggota keluarga Chen. Dia tidak akan mengampunimu hanya karena kamu muda dan menunjukkan belas kasihan padamu. Yuzuan, percayalah pada Tihu. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Patriark Chen, saya tidak salah dengarkan. Anda baru saja membiarkan seorang wanita maju. Dan sekarang Anda membiarkan bocah kecil naik ke panggung pertarungan. Para pria dari keluarga Chen Anda, apakah mereka semua sudah mati? Nah, berhentilah mempermalukan diri sendiri di sana. Cepat turun. Siapa yang mempermalukan diri sendiri? Kita akan tahu jika kita mencoba. Baiklah, baiklah. Menghadapi bocah kecil seperti Anda, satu gerakan sudah cukup. Baiklah. Demi keadilan, aku juga hanya akan menggunakan satu gerakan. Anda mencari mati. Bagus. Saya tahu Tihu tidak sederhana. Saya benar-benar meremehkan Anda bocah kecil. Anda memenangkan ronde ini. Xiaoyin, Anda yang berikutnya. Ya, Guru. Ini buruk. Xiaoyin benar-benar memasuki arena. Dia setidaknya 3 kali lebih kuat dari LBA. Bahkan jika Tuan Muda memiliki kekuatan ilahi bawaan, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Ada juga poin yang lebih penting. Xiaoyin mahir dalam senjata tersembunyi. Bersaing melawannya, kehilangan lengan atau kaki akan dianggap kecil. Apa yang harus dilakukan Tuan Muda sekarang? Adik kecil. Liba meremehkan musuh. Tapi aku tidak akan. Bersiaplah.
Kamu cukup mahir. Kecepatan reaksimu cukup cepat. Selanjutnya, The aku mulai film was serius. translated and narrated by M. Kamu sudah terkena adik kecil. Jarum peraku. Dilapisi dengan racun yang kuat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, kamu akan mati karena racun itu. Racun yang kuat. Xiaoying, kamu menggunakan senjata tersembunyi untuk meracuni Tihu. Kamu benar-benar tercela. Kakak. Aku baik-baik saja. Tihu, kamu sudah diracun. Bagaimana aku tidak khawatir? Sungguh tampilan kasih sayang saudara yang menyantun. Jangan khawatir. Saya akan segera membiarkan kalian berdua bersaudara, bersatu kembali di bawah. Benarkah begitu? Itu sepotong besi mendalam lagi. Seberapa banyak besi mendalam yang dimiliki Tihu? Fenomena langit lainnya. Mungkinkah itu benar-benar disebabkan oleh Tihu? Bermain curang. Terima gerakan dariku lagi. Tihu, hati-hati. Berhenti. Apa yang terjadi? Chen Tihu mengucapkan kata berhenti, dan pisau terbang itu berhenti tepat di depannya. Kemampuan semacam ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh seniman bela diri biasa. Anak ini bernama Tihu, di mana dia mempelajari ini. Tihu, bermain curang. Terima gerakan dariku lagi. Di mana dia? Di belakangmu. Zhao Ying, pisaumu juga beracun bukan? Aku sarankan kamu untuk tidak bergerak sembarangan. Aku menyerah. Kita menang. Itu bagus nona muda. Tuan muda menang. Itu luar biasa. Sampah tak berguna. Patriark Shang, kamu kalah. Cepatlah bawa orang-orangmu. Dan tinggalkan keluarga Chen. Kami tidak akan mengantarmu keluar. Jadi bagaimana jika saya kalah hari ini? Bisakah Anda mengatasi saya? Tetapi bisakah Anda mengatasi seluruh pasukan? Xiang Wenyan, apa maksudmu? Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Orang yang ingin mencaplok semua keluarga seni bela diri adalah Panglima Perang Agung Kota Bipin, Taishan Xiao yang dikenal sebagai Marsekal Agung Jiurong. Anda merusak rencana Marsekal. Kau pasti akan mati seketika. Aku tidak peduli dengan marshal manapun. Dan aku juga tidak tahu rencana apa yang dia miliki. Yang aku tahu hanyalah, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil rumahku. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa pergi sama sekali. Aku peringatkan kau. Pasukan Marsekal Agung Tu akan segera memasuki kota. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi tanggal kematian keluarga Chen kalian. Pergi. Tihu, lukamu pasti sangat sakit kan? Itu hanya luka luar. Kakak baik-baik saja. Tihu, berkat dirimu hari ini, keluarga Chen terhindar dari bencana. Apa yang kukatakan sebelumnya masih berlaku sekarang. Mulai sekarang, Chen Yuzuan adalah patriark berikutnya. Kakak selamat. Aku hanya menikmati kejayaanmu bukan? Iya Tihu, bukankah kamu belum pernah berlatih seni bela diri sebelumnya? Bagaimana kamu tiba-tiba tahu seni bela diri hari ini? Benar sekali. Aku selalu berpikir, Tuan Muda mengandalkan kekuatan Dewa Bawaan untuk memenangkan kompetisi. Memikirkannya sekarang, itu tidak mungkin sesederhana itu. Itu. Beritahu kami. Sebenarnya itu hanya seseorang mengajariku seni bela diri dalam mimpiku. Dan kemudian aku tiba-tiba mendapat pencerahan. Benarkah? Baiklah. Mungkin Tihu tercerahkan oleh seorang Grandmaster melalui mimpi yang mewariskan semua keahlian mereka, khusus untuk melindungi keluarga Chen kita. Kakak lihat, bahkan Patriark menjamin untukku. Tidakkah kamu percaya padaku sekarang? Tidak bisakah aku hanya mempercayaimu? Ngomong-ngomong, jika kamu menghadapi hal seperti ini lagi, kamu harus memberitahu kakak. Aku sangat khawatir.
Baiklah, aku berjanji padamu. The film Ini was gawat. translated and narrated Sesuatu by yang mengerikan telah terjadi. Marsekal Agung Tu telah memasuki kota. Kota Kingshou. Kau seharusnya merasa terhormat. Tu Xian Xiao Marsekal Agung Juro. Marsekal Agung ini baru saja tiba di Kingshou. Datang ke warung mimu untuk makan mie. Bagaimana kalau begini? Aku akan bertaruh denganmu. Li Fengguan wakil bawahan Tu Xian Xiao. Aku bertaruh. Apakah suamumu menambahkan daun bawang ke mie yang dia bawa nanti? Jika dia menambahkannya, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Jika dia tidak menambahkannya, aku akan mengampuni nyawamu. Marsekal Agung, ini adalah sup mie daging sapi yang Anda minta tanpa daun bawang. Aku tidak makan daging sapi. Lari. Salam Marsekal Agung Tu. Mengapa hanya ada kalian semua? Di mana keluarga seni bela diri itu? Melapor kepada Marsekal Agung Tu. Saya menghadapi sedikit masalah. Marsekal Agung. Anda tidak bisa menyalahkan saya atas masalah ini. Kota Kingshou, keluarga Chen yang merepotkan itu, selalu menentang saya. Ketika saya pergi untuk membujuknya, saya tidak tahu dari mana mereka menemukan seorang anak. Semua orang di keluarga Shang kami, tidak ada yang sebanding dengannya. Kemudian, kami diusir. Kau diusir oleh sekelompok anak-anak. Apakah kau mengejekku? Saya tidak berani, Marsekal Agung. Bawahan ini tidak berani. Bajingan tak berguna, yang hanya bisa merusak segalanya. Aku beri kau waktu setengah jam. Suruh orang-orang dari keluarga seni bela diri itu keluar ke sini dan temui aku. Ya, Marsekal Agung Tu. Sesuai perintah Anda. Keluar. Aku beri kalian waktu 3 hari. Harus diserahkan semua sekolah seni bela diri keluarga kalian Shao Hongsheng Patriark Keluarga Xiao. dan properti lainnya Lin Yun Patriark Keluarga Li. di Kingshou. Li Jing dan Patriark Keluarga Li. Mulai sekarang, pasukan akan mengambil kendali. Jika kalian melebihi batas waktu, kalian akan menanggung akibatnya. Marsekal Agung Tu, jika kami menyerahkan semua properti keluarga kami dan menyerahkan semuanya, lalu bagaimana seluruh keluarga kami bertahan hidup? Benar sekali. Apakah kalian tidak mampu memahami ucapan manusia? Yang kuinginkan adalah aset keluarga kalian. Mengenai hidup dan mati kalian, itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah kalian mengerti? Tanya. Marsekal Agung Tu, ini bukan hanya meminta aset keluarga kami, ini praktis meminta nyawa kami. Benar, keluarga kami memiliki kepemilikan yang luas. Tiba-tiba, meminta kami menyerahkan semua bisnis yang menguntungkan. Bagaimana begitu banyak orang di keluarga bisa hidup? Sekarang, setelah keadaan menjadi seperti ini, hanya ada satu cara. Cara apa? Keluarga Chen. Ayo pergi. Patriark Chen. Kali ini, Anda harus membantu kami. Benar sekali, Patriark Chen. Keluarga Anda adalah satu-satunya di Kingshou yang bisa bersaing dengan petarung ulung keluarga Shang dan tetap tidak terluka. Terakhir kali. Berkat campur tangan Tihu, keluarga Shang diusir. Xiao, Tihu. Patriark Chen, lihatlah situasi sekarang. Berhentilah bercanda. Tihu,
Berapa umurnya? The film was translated Bagaimana mungkin dia and yang narrated mengusir by keluarga M Shang? Media. Benar. Aku tahu, para patria tidak mempercayainya, tetapi apa yang dikatakan pamanku memang benar. Tihu memiliki kekuatan ilahi bawaan. Dia mengalahkan keluarga Shang dan semua master keluarga Chen. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Ya, Mengapa kakakmu berbohong padamu tanpa alasan? Tidak ada manfaatnya. Kalau begitu, Tihu ini memang sangat berbakat. Namun Patriarch Chen, tuntutan Marsekal Agung Tu ini atas bisnis keluarga kita bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh seorang anak. Kami tetap meminta Anda mempertimbangkan hal ini dengan serius. Jangan khawatir, kita semua adalah orang-orang King Shou. Ini Tishan Xiao telah menargetkan kita semua. Kita makmur bersama. Kita menderita bersama. Ketika saatnya tiba, jika ada kebutuhan akan keluarga Chen kami, keluarga Chen pasti akan membantu. Bagus. Patriarch Chen, kalau begitu kami akan permisi dulu. Selamat tinggal. Tihu, bagaimana pandanganmu tentang masalah ini? Paman tertua, kau tidak sungguh-sungguh bermaksud membiarkan keselamatan keluarga seni bela diri King Shou diselesaikan oleh seorang anakan. Diam. Apakah kamu lupa bagaimana kamu kalah dari Tihu? Aku hanya ingin melindungi keluargaku sendiri. Aku tidak peduli dengan orang lain. tapi Tihu, ketika Panglima Perang memasuki kota, mereka membakar, membunuh, dan menjarah. Keluarga seni bela diri berada dalam bahaya besar. Tanpa komunitas yang lebih besar, bagaimana mungkin ada keluarga kecil? Tanpa komunitas yang lebih besar, bagaimana mungkin ada keluarga kecil? Kaishan, pasukanku memasuki King Shou untuk mengintegrasikan keluarga-keluarga bela diri itu. Apa gunanya kau mendirikan arena kompetisi bela diri? Apa gunanya itu? Mohon maafkan saya Marsekal Agung Tu. Marsekal Agung, pasukan utama Anda belum berkumpul. Dan keluarga-keluarga bela diri itu telah lama berkokol di King Shou. Mereka memiliki fondasi yang kuat. Jika kita gegabah bentrok dengan mereka, saya khawatir itu bisa memicu pemberontakan rakyat. Mereka hanyalah seniman bela diri biasa. Apakah tulang mereka lebih keras daripada peluru di senapanku? Ya Marsekal Agung, tujuan Anda adalah untuk mencaplok semua keluarga bela diri. Dan keluarga-keluarga bela diri itu paling menghargai kehormatan setelah kita membuat taruhan dengan mereka. Setelah mengalahkan mereka, tuntutan apapun yang kita buat, mereka tidak akan bisa menolak. Pasukan utama Marsekal Agung masih berkumpul. Kami membawa detasemen lebih dulu dari kota Bipin ke King Shou. Persiapan belum sepenuhnya memadai, jadi lebih baik berhati-hati. Karena memang begitu, maka mari kita gunakan nama kompetisi bela diri untuk membuat keluarga-keluarga bela diri itu secara sukarela menyerahkan bisnis keluarga mereka. Bagaimana menurutmu, Marsekal Agung? Ide ini sungguh sempurna. Kalau begitu masalah kompetisi bela diri dipercayakan kepadamu. Saya menjamin penyelesaian misi ini. Marsekal Agung tuh. Namun Marsekal Agung, Chen Tihu dari keluarga Chen itu sangat aneh. Saya mendesak Marsekal Agung untuk sangat berhati-hati. Saya seorang Marsekal Agung yang bermartabat, akan takut pada ketajamannya. Hanya seorang bocah kecil. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Keluarga Chen, Chen Tihu, bukankah kalian seharusnya petarung hebat? Mari kita lihat, apakah kalian bisa mengalahkan elit militer yang berpengalaman. Marsekal Agung tuh. Ini adalah Tu Shen Xiao. Aturannya, saya sudah memberitahu kalian semua sebelumnya. Dalam duel arena, jika kalian kalah, kalian secara sukarela menyerahkan bisnis keluarga kalian. Apakah ada masalah? Bolehkah saya bertanya The film was Marsekal Agung tuh? translated and Jika kami menang, narrated by M Media. apakah Anda akan membiarkan kami pergi? Benar. Selama kalian mengalahkan orang yang saya bawa,
kalian akan dibebaskan dari penyerahan properti keluarga kalian. Seluruh kepala keluarga, bela diri King Shaw. Saya beri kalian satu kesempatan hari ini untuk menyatakan kesetiaan kepada bangsa Jepang saya, atau dipukuli sampai mati oleh saya, dan kemudian menyatakan kesetiaan kepada bangsa Jepang. Pria Jepang, kau sedang bermimpi. Kau ingin kami menjadi seperti Tushensho dan melayanimu. Itu tidak akan pernah terjadi seumur hidup ini. Omong kosong apa yang kau pahami? Apakah kau pikir Tuan Kisato, mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk datang ke King Shaw? Sejujurnya, di belakang Tuan Kisato, bisa kalian bayangkan seorang immortal. Ada seseorang yang tidak akan pernah. Di dunia ini, immortal benar-benar ada. Tushensho, omong kosong apa yang kau bicarakan? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada immortal? Tepat sekali. Jika kau ingin mencari alasan untuk menipu kami, setidaknya kau harus menyiapkan alasan yang layak. Kalian orang Xiongxia, benar-benar bodoh tak tersembuhkan. Seperti kata yang melihat langit dari dasar sumur. Pria Jepang, apa yang kau katakan? Aku akan membunuhmu. Kalian berani melawan saya. Apakah kalian benar-benar berpikir saya bercanda dengan kalian? Pria Jepang, keahlian apa yang kau miliki untuk mengancam kami dengan pistol? Jika kau punya nyali, selesaikan kemenangan dan kekalahan di arena. Untuk bersaing dengan prajurit Jepang saya dalam pertandingan arena, kalian tidak layak. Tuan Kisato, pasukan utama belum tiba. Jika kita sekarang merebut King Shaw secara paksa, itu hanya akan memancing perlawanan dari rakyat King Shaw. Tetapi, jika kita menang melawan mereka di arena, bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak akan menyangkal hasilnya. Pada saat itu, kita bisa mengambil kendali atas King Shaw tanpa pertumpahan darah. Selain itu, Anda memiliki metode immortal menghadapi manusia biasa ini. Bukankah itu mudah saja? Bagus. Itu cemerlang. Kalau begitu kita akan lanjutkan seperti yang kau sarankan. Tuan Kisato berkata, dia sama sekali tidak akan merebut sesuatu dari kalian secara paksa. Dia tahu bahwa kalian orang King Shaw menghargai seni bela diri. Oleh karena itu dia ingin 3 hari dari sekarang meminta bawahannya bertarung tanding dengan kalian. Pria Jepang, apakah kau serius tentang menyelesaikan kemenangan melalui pertandingan bela diri? Tepat sekali, biar saya lihat. Apakah itu prajurit Jepang kami, atau seniman bela diri Xiongxia kalian? Siapa yang lebih kuat? Bagus, kami pria terhormat Xiongxia. Ketika menyangkut pertandingan arena, kami tidak takut pada siapapun. Bagus. Kalau begitu sudah diputuskan. 3 hari dari sekarang, di arena aula bela diri, nasib King Shaw akan ditentukan. Saya ingin melihat kalian sekelompok monyet kurus. Bagaimana dia? Oleh prajurit Jepang kami ditampar sampai mati. Mari kita pergi. Pergi. Orang-orang Jepang ini benar-benar sombong. 3 hari kemudian, kita harus memberi mereka pelajaran yang setimpal. Benar. Kita berutang pada Tihu barusan, karena Tushensho tidak berhasil melawan kita. Tihu, mengenai kompetisi arena 3 hari dari sekarang, apakah Anda punya pemikiran? Aku ingin melihat apa itu immortal yang mereka bicarakan. Apakah menurutmu Tuan Kisato punya kepercayaan diri tanpa alasan, berani datang ke King Shaw? Sejujurnya, di balik Tuan Kisato, ada sesuatu yang Anda tidak akan pernah bisa bayangkan seumur hidup Anda. Seorang immortal, baru saja melihat betapa kuatnya Tihu. Saya hampir lupa, dia masih hanya seorang anak kecil. Ya, Tihu. Tushensho baru saja menyebutkan tentang immortal, tapi itu semua hanya dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada immortal? Ruang rahasia. Marsekal Agung tuh. Immortal itu ada di sini di ruang rahasia ini. Setelah bertemu dengannya, ingatlah untuk menjaga perkataan dan tindakan Anda dengan hati-hati. Ya. Metode seperti itu benar-benar layak bagi seorang immortal. Bukankah sudah kukatakan, jika tidak ada hal penting, jangan ganggu kultivasi saya. Melapor kepada penguasa immortal. Bawahan Anda telah datang untuk melaporkan masalah penting. Bawahan buat perjanjian dengan penduduk King Shaw bahwa 3 hari kemudian, melalui kompetisi seni bela diri, kepemilikan King Shaw akan diputuskan. Kompetisi. Saya menyuruhmu mengambil King Shaw. Mengapa ini begitu merepotkan? Siapa yang berani membangkang? Bunuh saja mereka. Penguasa immortal, kita tidak bisa membunuh mereka sekarang. Mengapa?
Anda pernah berkata sebelumnya, butuh dupa dan pemujaan rakyat jelata. Tetapi penduduk Xiongxia, semuanya keras kepala. Jika kita menindas mereka dengan kekerasan, mereka akan melawan. Dalam kasus itu kita tidak akan mendapatkan persembahan. Tetapi jika kita membunuh mereka semua, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu akan menjadi kontraproduktif, merepotkan. Cukup. Saya serahkan masalah ini kepada Anda. Anugerahkan kesempatan besar lagi. Ambil pil ini. Dan dalam waktu singkat, kultivasi Anda dapat meningkat 100 kali lipat. Dengan ini, Anda bisa mengambil King Shukan. Terima kasih penguasa immortal. Bawahan Anda pasti akan menyelesaikan misi ini. Dan Anda mengingat bahwa Anda bekerja untuk saya. Ketika Anda terluka, saya akan mentransfer sebagian energi immortal kepada Anda untuk memperkuat fisik Anda. Bagaimana Anda memiliki Ki Padang? Ki Padang. Mungkinkah anak itu Li Shenxiu? Apakah Anda mencoba menyakiti penguasa immortal? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Qi 1. Penguasa immortal, Anda harus percaya padaku. Penggilas jalan, Anda masih berani menyangkalnya. Aku akan memukulmu sampai mati. Dia belum memiliki kekuatan untuk melepaskan Ki Padang. Itu bukan salahnya. Terima kasih penguasa immortal atas kepercayaan Anda. Baiklah, tidak ada yang salah. Kalian semua harus kembali dulu. 3 hari kemudian, saya ingin Anda merebut King Shou dan layani saya sebagai tuanmu. Ya. Ki Padang ini. Mengapa aura ini begitu akrab? Mungkinkah itu dia? Tidak. Mustahil. Itu tidak mungkin Xuan Min. Hari itu saya memalsukan kematian saya dan melarikan diri, menyebarkan semua kultivasi saya. Saya pribadi melihat Xuan Min menyegel meridiannya dengan besi mendalam. Tidak mungkin baginya untuk datang ke alam bawah ini. Xuan Ming sialan ini. Saya datang ke alam bawah hanya untuk ditakut-takuti olehnya. Saya harus segera mendapatkan alam bawah, persembahan dari manusia biasa. Hanya dengan begitu saya dapat dengan cepat memulihkan kekuatan saya. Dan kembali ke alam atas. Marsekal Agung telah tiba. Tuan Qi 1. Silakan. Tuan Qi 1. Penduduk kota Qingshou. Dan semua kepala keluarga. Semuanya ada di sini. Mereka semua hadir. Hari ini selama kita menang sekali di panggung arena, kita bisa menyelesaikan perintah immortal dan menerima persembahan dari rakyat jelata. Persembahan dari rakyat jelata. Mungkinkah benar-benar ada dewa di belakang mereka? Ini tidak akan berhasil. Aku harus menyelidiki ini secara menyeluruh sesegera mungkin. Mari kita mulai. Kompetisi seni bela diri dimulai. Tuan Qi 1. Aku akan pergi menemui mereka. Kalian sekelompok orang Jepang yang tidak sopan. Hari ini, aku akan mengusir kalian dari Xiongxia. Patriarch Xiao, beri mereka pelajaran yang bagus. Pukul mereka sampai babak belur, sehingga mereka tidak akan pernah berani menyinggung Xiongxia lagi. Kalau begitu kita lihat saja, apakah kau punya kemampuan? Aturan kompetisi. Di panggung arena, kontes seni bela diri 1 lawan 1. Mereka yang jatuh ke tanah, atau jatuh dari panggung kalah. Pertandingan pertama dimulai. Negara kecil yang tidak penting berani menyinggung Xiongxiaku. Lihat bagaimana aku memukulmu sampai mati hari ini. Apakah orang Xiongxie hanya tahu cara bicara? Jika kau punya nyali, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menyaksikan seperti apa seniman bela diri Xiongxia itu. Apakah Patriarch Xiao tidak makan? Atau apakah kalian orang Xiongxia begitu miskin sampai tidak mampu membeli makanan lagi? Kau sama sekali tidak punya kekuatan. Kau mencari mati. Ini. Pukulanku mendarat padanya. Mengapa dia tidak merasakan apa-apa sama sekali? Apakah dia ini manusia? Sebelum datang ke sini, immortal. Meningkatkan fisik. Jenderalku.
Sekarang kekuatan mereka menghadapi beberapa orang Xiongxia yang tidak penting sungguh mudah. Tuan Kisato sungguh berpandangan jauh, mendapatkan King Shoal seperti mengambil sesuatu dari dalam tas. Orang ini aneh. Teo, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Aku sedikit menyadarinya, tapi aku belum bisa memastikannya. Orang ini memiliki aura seorang kultivator. Seorang kultivator? Apakah dunia ini benar-benar memiliki kultivator? Apakah kau sudah cukup membuat keributan? Patriarch Xiao? Dengan kekuatan hanya sebesar ini, apakah kau layak melawanku? Orang Jepang, apakah ini masih disebut kontes bela diri? Kau telah memukuli Patriarch Xiao hingga menjadi seperti ini. Aku hanya bermain-main. Siapa sangka dia tidak tahan dipukul. Jika orang berikutnya, yang melangkah ke atas panggung, masih seperti ini, maka itu akan terlalu membosankan. Kau benar-benar sombong. Kau bahkan tidak tahan satu pukulan pun. Hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Aku akan maju. Pria Jepang sialan itu. Aku akan membuatmu membayar hutang darah ini. Seni bela diri Xiongxia tidak layak disebut sombong. Kau mencari masalah. Kau mati juga. Pria Jepang, apakah kau gila? Jika pukulan itu mendarat, Patriarch Li pasti akan mati. Itu karena kalian orang Xiongxia tidak kompeten. Kalian bahkan tidak tahan satu pukulan pun. Hak apa yang kalian miliki untuk bersaing denganku? Apakah ini disebut kompetisi bela diri? Ini pembunuhan. Cukup omong kosong. Karena kau sudah datang. Kalian berdua serang aku bersama-sama. Kau benar-benar keterlaluan. Patriarch Li, mari kita maju bersama. The film was translated and narrated by M Media. Ichiro Murata ini, mengapa kekuatannya bertambah semakin dia bertarung? Kalian semua mati saja. Tihu, aku orang tua ini telah kehilangan muka untuk Xiongxia kita. Jangan salahkan diri kalian. Pria Jepang ini telah ditingkatkan oleh kekuatan abadi. Mustahil bagi kalian untuk mengalahkannya. Yang bisa dimengerti. Kekuatan abadi. Apakah kau mengatakan mereka dibantu oleh dewa? Apakah ada orang lain yang ingin naik dan mencari mati? Para patriark dari beberapa keluarga besar bela diri, semuanya telah dikalahkan olehnya. Siapa lagi yang bisa maju? Pria Jepang ini. Mengapa kekuatannya begitu tangguh? Tuan Murata luar biasa. Sungguh layak menjadi pejuang Jepang kita. Tidak seperti seniman bela diri Xiongxia ini. Mereka semua pengecut. Pria Jepang, siapa yang kau panggil nama? Aku akan membunuhmu. Dengan kekuatan hanya sebesar ini, kau berani bertingkah sebagai pahlawan, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria Jepang sialan itu. Apakah ada orang lain yang cukup bodoh untuk ingin melangkah ke atas panggung dan bertanding? Karena tidak ada orang lain yang maju. Itu berarti Jepang kita telah menang. King Shoal sepenuhnya milik Jepang kita mulai sekarang. Sekarang, kalian sekelompok anjing gelandangan. Semua berlutut dan tunduk padaku. Tuan Chisato telah berbicara. Apakah kalian semua mendengarnya? Kalian semua berlutut. Kami sebagai orang Xiongxia tidak pernah punya tradisi berlutut kepada orang Jepang. Benar. Kata yang bagus. Kalau begitu, kau berniat menentangku. Aku tidak pernah berpikir untuk menentang siapapun. Aku hanya tahu bahwa, sebagai orang Xiongxia, aku tidak akan pernah berlutut kepada orang Jepang. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Chisato seperti itu. Cepat berlutut dan minta maaf. Orang Xiongxia tidak berlutut. Berlututlah di hadapanku. Orang Xiongxia tidak berlutut. Orang Xiongxia Orang Zhongxia tidak berlutut. tidak berlutut. Beraninya kau menentang kami seperti ini. Kau memberontak. Kalian orang Xiongxia, tulang kalian cukup keras. Kalau begitu biarkan aku lihat. Apakah tulang kalian lebih keras? Atau peluru di senapangku yang lebih keras? Apakah kau mendengarku? Jika kau ingin hidup berlututlah di hadapanku. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kau bisa hidup hanya dengan berlutut. Apakah itu sesulit itu? Kau pikir dengan menjadi anjing, bagi orang Jepang kau bisa hidup, tapi kami hanya tahu bahwa, sebagai orang Xiongxia, kami lebih memilih mati berdiri daripada hidup berlutut. Kami lebih memilih mati berdiri Kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. daripada hidup berlutut. Mencari kematianmu sendiri, keras kepala dan tak terperbaiki. Karena tak seorang pun dari kalian ingin hidup, maka jangan salahkan aku. Karena wanita ini adalah yang pertama maju dan melawan. Maka, tembak dia lebih dulu.
Aku ingin melihat siapa yang berani. Teho, meskipun seni bela dirimu kuat, kamu tetap hanya darah dan daging. Kamu tidak bisa menahan peluru. Cepat pergi. Daging dan darah tidak bisa menahan peluru. Tapi aku bisa. Jam berapa sekarang? Kamu masih bercanda. Cepat pergi. Tihu, dengarkan kakakmu. Sepotong lagi besi mendalam. Di tubuh Tihu ini, tinggal berapa banyak besi mendalam yang tersisa. Setiap kali Tihu mencabut besi gaib, fenomena langit terjadi, dan setiap kali lebih kuat dari yang terakhir. Kalau begitu, ini bukan pertama kalinya Tihu telah mencabut besi gaib, fenomena langit alami. Ini hanyalah metode seorang immortal. Mungkinkah Tihu juga seorang immortal? Metode seperti itu, aku hanya pernah melihatnya pada immortal. Immortal pasti akan segera tiba. Immortal akan tiba. Benar. Kita harus sebelum immortal tiba merebut King Shoal, sebelum immortal menyebarkan rumor, agar kita bisa mengklaim pujian darinya. Ya, tunggu apa lagi? Tembak. Siapa itu? Siapa sebenarnya itu? Teho, Bukankah anak buahmu seharusnya petarung yang sangat cakap? Selanjutnya, aku akan melawannya. Jika kamu kalah, segera keluar dari Xiongxia. Aku benar-benar ditakuti oleh seorang anak. Jadi begitu. Tampaknya Xiongxia kalian sudah tidak memiliki orang yang cakap lagi. Sampai harus mengirim seorang anak untuk bertarung. Kalian sekelompok katak dalam tempurung. Apa yang kalian ketahui? Tihu adalah yang terkuat. Di antara kita semua, menghadapi kalian orang Jepang adalah pekerjaan mudah. Benarkah begitu? Lalu mengapa ketika kalian dipukul mundur barusan, dia tidak bertarung? Aku lihat kalian hanya tidak memiliki orang yang cakap lagi. Dia sendiri takut mati. Jadi dia mengirim seorang anak untuk mengulur waktu. Orang-orang Xiongxia itu benar-benar konyol. Cukup omong kosong. Tingkat kekuatan. Bukankah kita akan tahu jika kita mencoba? Tuan Ki-1, Immortal akan segera tiba. Bagaimana kalau kita buat mereka menyerah dengan sukarela, agar kita bisa mengklaim pujian dari Immortal? Murata, kau maju dan hadapi anak ini. Ingat, jangan menyerang terlalu keras. Ya, Maju satu persatu. Terlalu lambat. Siapa lagi di antara kalian orang Jepang yang bisa bertarung? Datanglah semua sekaligus. anak kecil, kau begitu ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Maju. Inui, kau maju juga. Ya. Hanya seorang anak Xiongxia belaka berani secara bersamaan menantang dua prajurit hebat Jepang. Prajurit sungguh nekat. Bagus, pertarungan yang hebat. Tihu bertarung dengan baik. Tihu, berikan pelajaran berat kepada kelompok ini. Orang Jepang yang kurang ajar. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tak disangka, para ahli Jepang yang ditingkatkan oleh Immortal, semuanya dikalahkan olehnya. Tampaknya, aku telah meremehkan anak ini sebelumnya. Giliranmu. Keluarkan senjatamu. Ranting pohon. Dia menggunakan ranting pohon lagi. Marsekal Agung tuh, anak ini. Ketika kita bertanding sebelumnya, apakah dia juga menggunakan ranting pohon? Benar Tuan Ki-1. Ketika aku bertanding dengannya sebelumnya, aku dikalahkan olehnya menggunakan ranting pohon. Kekuatan Marsekal Tu juga tidak istimewa. Aku sangat yakin, pada prajurit Jepang kita, aku yakin mereka pasti tidak akan dikalahkan oleh seorang anak yang memegang ranting pohon. Aku akan menggunakan ini. Kau menghina prajurit Jepang. Untuk menghadapi kamu, cabang pohon ini sudah cukup. Baiklah. Aku belum pernah menerima penghinaan seperti ini. Hari ini, aku pasti akan mencincangmu menjadi daging giling. Kau berani memukul pantatku. Bahkan ibuku tidak pernah memukulku seperti ini. Kalau begitu aku akan melakukannya untuk ayahmu. Memberimu pelajaran yang bagus. Inui, bagaimana kau bahkan tidak bisa memegang pedangmu dengan mantap? Seriuslah. Ya. Anak kecil. Aku harus membunuhmu. Inui-san serius sekarang. The film was translated Tubuhnya ditingkatkan and oleh narrated Immortal. by M Media. Bahkan lebih kuat dari Murata.
Mati. Kita menang. Tihu bertarung dengan baik. Giliranmu. Anak kecil beraninya kau. Anak kecil, apa kau benar-benar ingin bersaing denganku dalam seni bela diri? Tuan Ki-1, jangan gegabah. Anak ini tampaknya luar biasa. Dia luar biasa. Apakah itu berarti aku biasa-biasa saja? Nah, aku mengakuinya. Aku meremehkanmu sebelumnya. Selanjutnya, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jangan khawatir, aku juga tidak akan. Mati. Orang Jepang ini, mengapa dia memiliki kekuatan sebanyak ini? Dia benar-benar memotong lantai arena. Apakah dia monster? Jika ini terus berlanjut, Tihu mungkin kalah dalam pertandingan. Apakah ini hanya tentang menang atau kalah? Tubuh kecil Tihu, sekali tersentuh oleh pedang orang Jepang itu, akan mengakibatkan cedera serius. Tihu, kamu harus sangat berhati-hati. Jangan khawatir. Ketika pertandingan berakhir, saat itulah kau akan mati, nak. Bukankah seharusnya kau adalah petarung hebat? Ayo kalau begitu. Dia menahannya. Tihu benar-benar menggunakan ranting untuk menahan katana yang bisa memotong lantai arena. Nah, apa yang sebenarnya kau lakukan? Bagaimana kau bisa menggunakan ranting untuk menahan seranganku? Kamu terlalu lemah. Kamu bahkan tidak bisa memotong cabang. Mustahil. Bagaimana mungkin aku tidak bisa memotong ranting? Mati. Itu patah. Tihu benar-benar menggunakan ranting dan seketika mematahkan katana Ki-1. Bagaimana mungkin sebuah ranting mematahkan katanaku? Mustahil. Patah adalah patah. Apa yang mustahil tentang itu? Ambil satu jurus lagi dariku. Energi pedang menyapu. Kamu kalah. Bagus, Bagus. Kita menang. Hebat. hebat. Pertarungan yang bagus. Pertarungan yang bagus. Orang-orang Jepang, kalian kalah dalam kompetisi seni bela diri. Sekarang keluar dari Xiongxia selamanya. Dan jangan pernah kembali. Orang-orang Jepang keluar dari Xiongxia. Aku tidak kalah. Mustahil. Bagaimana mungkin aku kalah? Kamu dipukuli oleh Tihu sampai kamu tidak bisa berdiri. Dan kamu masih bilang kamu tidak kalah. Cepat akui kekalahan seperti yang dijanjikan. Dan keluar dari Xiongxia. Dan keluar dari Jongxia. Baiklah. Bagus sekali. Kau memaksaku. Apa yang terjadi? Baru saja Ki-1, bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana lukanya bisa pulih secepat ini? Tuan Ki-1 telah meminum ramuan immortal. Kekuatannya telah meningkat ratusan kali lipat. Jika kalian tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf. Dia mungkin masih mengampuni nyawa kalian. Sudah terlambat. Sekarang mereka hanya memiliki jalan menuju kematian. Tuan Immortal, kekuatan yang kau berikan padaku sungguh luar biasa. Nah, tunggulah untuk menemui ajalmu. Tihu, target G1 adalah kamu. Lari cepat. Tihu, cepat pergi. Aku akan melindungi mundurnya dirimu. Serang. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Tuan Ki-1, apakah Anda baik-baik saja? Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Seorang murid dari keluarga Chen di King Show. Chen Tihu. Mustahil. Kekuatan yang dianugerahkan immortal kepadaku sangat kuat. Bagaimana mungkin aku kalah dari manusia biasa? Semua orang menyaksikan hasil pertandingan. Kamu tidak akan menolak untuk mengakuinya, kan? Tepat sekali. Kalian orang Jepang sama sekali tidak punya integritas. Aku kalah. Bagus. Hebat sekali Tihu, kamu benar-benar luar biasa. Tihu, berkat kamu, King Xiu terhindar dari bencana. Ya, terima kasih kepada Tihu. Kau melindungi rumah kita. Ki-1, dia bahkan bisa menghancurkan pilar batu itu dengan satu pukulan. Tihu, dia bahkan bisa mengalahkan orang aneh seperti itu. Tihu benar-benar tak terkalahkan. Lihat seseorang datang dari langit. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Ini, aku tidak salah lihat kan? Bagaimana seseorang bisa terbang turun dari langit? Mungkinkah ini immortal yang legendaris? Bagaimana mungkin immortal ada di dunia ini? Tuan Ki-1, immortal telah tiba.
Itu Immortal. Dia akhirnya tiba. Immortal. Apa kau pikir, Tuan Kisatu punya kepercayaan diri untuk datang ke Guishu tanpa alasan? Sejujurnya, di balik Tuan Kisatu adalah seorang immortal yang tidak akan pernah bisa kalian bayangkan seumur hidup kalian. Mungkinkah abadi yang mereka bicarakan itu nyata? Ini salam Immortal. Itu dia. Xuan Ming, kau terobsesi untuk menjadi abadi. Dan demi meningkatkan kultivasimu, kau menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Kau pasti akan menyesalinya. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bisa berada di sini? Tihu, jangan takut. Kakakmu ada di sini. Kisatu, bukankah kau bilang kau datang untuk mengambil King Show melalui kompetisi seni bela diri? Mengapa kau terluka parah? Melapor kepada Immortal. Ketika kami bertanding di arena, kami mengalami sedikit kemalangan. Kemalangan? Kemalangan macam apa? Anak inilah yang mengalahkan kami. Kau bilang, kau dikalahkan oleh anak ini. Lelucon macam apa ini? Tidak mampu berhasil, namun rentan terhadap kegagalan. Cukup. Aku akan menangani semuanya mulai sekarang. Immortal yang terhormat, apa yang membawa Anda ke King Show kami? Immortal ini turun kali ini. Tentu saja demi pemujaan dan keberuntungan takdir. Selama kau melayaniku sebagai tuanmu, aku menjamin keselamatan dan kedamaianmu. Kalian dengar itu? Immortal telah berfirman. Semuanya, tunduklah. Atau mati. Pada akhirnya, mereka tetap ingin kita berlutut dan bertingkah seperti anjing. Sialan. Menjadikan kita anjing. Bukankah ini mencoba membuat kita mematahkan tulang punggung orang Xiangxia? Aku benar-benar tidak setuju. Kali ini kita menghadapi seorang abadi. Kita hanyalah manusia fana dari daging dan darat. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Jangan buang waktu, Immortal. Berlututlah di hadapanku. Jika kamu punya apapun yang kamu inginkan, kita bisa mendiskusikannya dengan baik. Tapi jika kamu ingin kami tunduk dan berlutut, itu sama sekali tidak mungkin. Immortal. Dika yang paling keras berdebat sebelumnya. Berdiskusi. Hal-hal yang diinginkan yang mulia ini. Apakah aku perlu mendiskusikannya denganmu? Kau, bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Alasan. Siapapun yang tinjunya lebih keras, orang itu adalah hukum. Lagi pula, kau berani tepat di hadapanku, tidak menghormati yang mulia ini. Apakah kau meremehkan yang mulia ini? Yuzuan, jika aku tidak membiarkanmu menyaksikan kemampuan yang mulia ini, kalian semua akan menganggap perkataan yang mulia ini hanya sebagai bisikan, bukan? Mati. Urusan alam bawah kami tidak bisa diurus oleh kalian semua dari alam atas. Kau benar-benar berhasil mengganggu perapalan mantra yang mulia ini. Bocah kecil. Apa latar belakangmu? Chen Tihu seorang murid keluarga Chen. Apakah itu Chen Tihu? Kau suka ikut campur, bukan? Kalau begitu aku akan memuaskanmu. Tihu, cepat pergi. Dia adalah seorang abadi. Tidak ada yang menandinginya. Tihu, kamu selalu berjuang untuk kami sebelumnya. Hari ini giliran kami yang melindungimu. Tepat sekali. Tihu telah melakukan banyak hal untuk King Show dan untuk semua orang. Sudah waktunya bagi kami tulang-tulang tua ini untuk menjadi pahlawan sekali ini. Tihu, di kehidupan selanjutnya kita harus menjadi keluarga. Kamu jelas tahu kamu akan mati. Namun kamu masih ingin melindungiku. Mengapa demikian? Karena kita akan selalu menjadi keluarga. Keluarga. Aku pernah mengabaikan keluargaku. Semata-mata fokus pada pencapaian kultivasi yang sempurna. Tetapi semakin dalam obsesi itu, semakin sulit untuk dipahami. Kau suka bermain pahlawan, bukan? Baiklah. Karena kau bertekad mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tulang yang keras sekali. Aku peringatkan kau lagi. Untuk yang terakhir kalinya, kalian semua menyingkir.
Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Tihu. Bagus. Kau akan segera merasa terhormat. Karena kau akan menjadi orang pertama yang dibunuh yang mulia ini setelah turun ke alam bawah. Jadi begitu. Ini besi mendalam penyegel meridian. Mungkinkah kau adalah Xuan Ming? Tihu, Kakak serahkan padaku. Tidak. Mustahil. Apa yang mustahil tentang itu? Tapi itu kamu. Aku tidak menyangka. Kamu memasukkan kepergianmu untuk melarikan diri dan masih turun ke alam bawah untuk bertindak sawenang benang. Tihu, apa yang kamu bicarakan? Siapa Xuan Ming? Kak, tunggu sampai aku menyelesaikan masalah ini. Aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas kepadamu. Apakah kau benar-benar Xuan Ming? Kita bertarung. Namun kamu bahkan tidak mengenali jurusku. Tidak bisakah kamu The film mengenalinya? was Kau Xuan Ming. translated and narrated Bagaimana by kau bisa unknown. berada di sini? Bahkan jika kau di sini lalu kenapa? Sekarang kau hanyalah seorang anak kecil. Apa kau pikir kau masih Xuan Ming yang mendominasi dunia saat itu? Terimalah ini. Tihu, kamu baik-baik saja? Sepertinya, kultivasiku masih belum kembali ke puncaknya. Tubuh yang sekarang ini bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultivator kecil. Xuan Ming, kejatuhanmu telah tiba. Sebaiknya aku memberitahumu. Orang tuamu dibunuh oleh tanganku sendiri. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, ayahmu dan ibumu dibunuh olehku. Hari ini kau juga akan mati di tanganku. Kakak kamu baik-baik saja. Tihu, jangan khawatir. Kakakmu tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tapi, kamu sudah melakukan cukup banyak. Cepat pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Xuan Ming, ibumu tidak pernah menyalahkanmu. Ibumu hanya berharap bahwa kau hidup dengan baik mulai sekarang. Dan berhentilah menjadi sosok yang menyendiri. Ayah ibu. Aku bukan lagi sosok yang menyendiri. Jaga saudariku baik-baik. Kau berada di alam atas, tidak peduli pada orang tua kandungmu. Tapi sekarang kau cukup perhatian pada adik angkat ini. Sangat perhatian, sungguh konyol. Benar, diriku yang dulu mengabaikan kasih sayang keluarga, hanya fokus mencari keabadian dan mengejar kekuasaan. Tapi aku lupa makna sebenarnya dari mencari kekuasaan. Kekuatan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang harus dilindungi. Jadi begitu. Cahaya ilahi berputar-putar. Naga dan Phoenix bernyanyi bersama. Xuan Ming, kau mencapai keabadian. Itu tidak penting lagi. Sekarang aku hanya ingin melindungi keluargaku dengan baik. Xuan Ming, aku salah. Aku mohon padamu, selamatkan hidupku. Aku mohon. Siapapun yang menginginkan kerabatku harus mati. Jiwa orang tuamu masih ada di tanganku. Jika kau membunuhku, mereka tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali. Apa katamu? Dulu ketika orang tuamu meninggal, aku menggunakan teknik rahasia untuk menyegel jiwa mereka di dalam guci ini. Ayah, ibu, Kau adalah Xuan Mingku. ibu kau mengenaliku. Anak bodoh, bagaimana mungkin ayahmu dan aku tidak mengenali anak kami sendiri? Ayah ibu, ini semua salahku. Xuan Ming, jiwa tidak bisa tinggal lama di dunia fana. Waktu mereka hampir habis. Karena kau telah menjadi seorang abadi,
Aku yakin kau pasti punya cara untuk menyelamatkan mereka. Aku memberitahumu ini. Memberitahumu. Selamatkan hidupku. Kau menghancurkan kultivasiku. Kau pergi ke alam bawah dan melakukan perbuatan jahat, membawa bencana bagi negara dan rakyat. 3 kejahatan bisa dimaafkan, tetapi hukuman untuk hidup tidak dapat dihindari. Menghancurkan kultivasimu adalah hukuman peringatan. Tihu, Aku bukan Tihu. Tihu yang asli akan kembali untuk mencarimu segera. Tihu, kamu mau kemana? Yuzuan. Tihu tidak berada di dunia yang sama dengan kita. Kepergiannya sudah ditakdirkan. Biarkan dia pergi. Di tepi sungai, Xuanming, ayah, ibu, kalian sudah bangun. Xuanming, apa yang kau lakukan? Ibumu dan aku, bukankah kita sudah mati? Putra kalian sudah menjadi abadi. Jadi aku melawan takdir dan mengubah nasib. Aku menarik ayah ibu dan Chen Tihu kembali dari gerbang neraka. itu tidak benar. Kau menyembunyikan sesuatu dari orang tuamu. Beritahu ibu, melawan takdir dan mengubah nasib. Apa konsekuensinya? Xuanming ini. Ayah ibu, aku tidak berbakti sebelumnya, mengabaikan kalian. Itulah sebabnya kalian dibunuh. Sekarang setelah kalian hidup kembali, putra kalian bisa pergi dengan tenang. Chen Tihu dianggap sebagai dermawan putra kalian. Ketika dia bangun, tolong ayah dan ibu, bawa dia dan surat ini ke keluarga Chen, dan berikan kepada saudara perempuannya Chen Yuzuan. Dengan cara ini, keinginan putra kalian akan terpenuhi sepenuhnya. Xuanming, mengapa kau begitu bodoh? Yuzuan, The film kamu was mengerutkan dahi translated sepanjang hari. and narrated by Tihu M ada di Media. surga. Dan dia tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, sepupu. Tihu. Mereka terus berkata bahwa kamu sudah tiada. Menyuruhku untuk melepaskanmu. Tapi, bagaimana mungkin kakakmu bisa melepaskanmu? Kakak, Siapa? Tihu. Tihu. Tihu, bagaimana ini bisa terjadi? kakak, aku merasa seperti bermimpi. Ketika aku bangun, aku dibawa kembali oleh 2 kakek nenek, dan dikirim kembali. Xuanming menghilangkan semua kultivasinya. Dia menggunakan hidupnya sendiri untuk ditukar dengan kelahiran kembali kami bertiga. Aku harap kau tidak mengecewakannya. Kakak, selama bertahun-tahun, terima kasih telah menjagaku. Aku awalnya adalah seorang kultivator dari alam atas. Merasa bahwa aku telah berbuat salah. Aku menyegel meridianku dengan besi hitam, dan jatuh ke dunia fana. Tapi untungnya aku bertemu denganmu. Baru saat itulah, aku mengerti apa yang pernah kucari, makna sebenarnya dari menjadi abadi. Simpul hatiku telah terurai. Hidup ini tidak dijalani dengan sia-sia. Tuan Nyonya. Karena kalian adalah orang Xuanming. Kalian juga orang tua kandungku. Mulai sekarang kalian harus tinggal di keluarga Chen. Aula leluhur. Tihu, Chen Tihu. jangan pernah lupa
bahwa dia adalah penyelamatmu. Tanpa dia, tidak akan ada kamu hari ini. Itu luar biasa, Nona Sulung. Seorang anak datang ke pintu, mengatakan namanya Chen Tihu. The film was Dia juga mengatakan translated bahwa and orang tuanya narrated dan by saudara Amelia. perempuannya semua ada di sini. Selain itu, dia dan tuan muda terlihat persis sama. Seperti tuan muda saat masih kecil. Tihu, Ayah ibu kakak. Lama tidak bertemu.